Walaupun banyak orang yang meragukannya, tetapi bila mana kita menggali secara mendalam kebenaran firman Tuhan dan melihat keadaan di sekitar kita, maka kita akan diyakinkan bahwa dunia sedang mendekati kesudahannya. Ya, kesudahan dunia sudah dekat. Jadi kita harus waspada dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan langsung percaya kepada apa yang dikatakan orang lain, termasuk apa yang dikatakan oleh para pemimpin agama atau pemuka agama. Kita harus menguji segala sesuatu dan melihat apakah benar mereka berasal dari Tuhan atau tidak. Kitab suci berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Tuhan. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Perhatikan, terlalu banyak orang yang mengklaim bahwa mereka berasal dari Tuhan dan membawakan pekabaran atau pesan dari Tuhan, tetapi mereka semuanya bertentangan satu dengan yang lain. Itulah alasannya mengapa kita harus menguji segala sesuatu. Dalam kitab suci ada beberapa cara untuk mengenal roh Tuhan. Salah satunya dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. "Demikianlah cara kamu mengenal roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Tuhan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia tidak berasal dari Tuhan. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia." Ini adalah salah satu tanda untuk melihat apakah seseorang berasal dari Tuhan atau tidak. Nah, mengapa mengakui Yesus datang sebagai manusia adalah hal yang penting? Padahal kita tahu semua nabi, sama seperti kita, adalah juga manusia. Itu karena pada saat kita mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia, maka kita juga tidak bisa mengingkari bahwa Yesus juga bisa mati selayaknya manusia, bukan? Itulah sebabnya Rasul Yohanes, murid langsung dari Yesus sendiri, beberapa kali mengkonfirmasi di dalam kitab Injil bagaimana dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus hidup dan bahkan mati di hadapannya langsung. Contohnya, salah satu tulisannya di dalam kitab Injil ada tertulis, "Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya." Jadi, kalau ada orang lain atau ajaran lain yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah ada di dalam dunia ini, atau Yesus tidak benar-benar mati di dunia ini, maka orang itu atau ajaran itu berasal dari roh antikristus. Mengapa? Karena sesungguhnya alasan mengapa Yesus datang ke dunia ini adalah dia harus mati untuk menebus semua dosa yang ada di dalam dunia ini. Sebab kalau tidak, maka Anda dan saya, kita semuanya, tidak mempunyai harapan untuk masuk ke dalam surga. Bukan hanya itu saja, tetapi ada beberapa tanda yang lain yang menunjukkan roh yang ada di dalam dunia ini. Dan salah satu di antaranya ialah bahwa dunia akan mendengarkan mereka. Ada tertulis, "Mereka berasal dari dunia. Sebab itu, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka." Semua nabi palsu terlihat berbeda
tetapi mereka mempunyai kesamaan, yaitu mereka mengajarkan apa yang Tuhan tidak ajarkan. Tetapi kebanyakan orang akan menyukai mereka. Mengapa? Karena orang-orang lebih suka melihat, mendengar, dan bahkan mengalami keadaan dunia dan kesenangannya dibanding dengan kehadiran Tuhan dan kekudusannya. Pada satu sisi, beberapa pemuka agama akan terlihat radikal, tidak menunjukkan kasih kepada sesama, mengutuki sesama, dan bahkan menghalalkan membunuh sesamanya atas nama Tuhan. Dan semua orang yang brutal, anarkis, dan tidak berperi kemanusiaan akan memihak kepada para pemuka agama yang demikian. Sedangkan Tuhan sendiri berfirman bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Dan bukanlah hak kita untuk menghakimi orang lain sampai harus memaksa, apalagi membunuh mereka. Di sisi lain, yang tidak kalah berbahayanya adalah para pemuka agama yang terlihat penuh kasih kepada sesama sampai kepada titik membiarkan setiap orang hidup di dalam dosanya masing-masing tanpa menyadarkan kepada mereka setiap dosa yang telah mereka lakukan dan memperdaya semua orang untuk mempercayai bahwa surga terbuka kepada siapa saja tanpa harus bertobat dari dosa masing-masing kita semuanya. Dan ya, semua orang yang menikmati kebebasan dalam perbuatan dosa dan dalam hal-hal duniawi yang tidak peduli Tuhan dan firman-Nya akan berpihak kepada para pemuka agama yang demikian. Padahal Tuhan sendiri telah mengingatkan kita bahwa hari pengakiban sedang menanti kita. Dan mereka yang tidak bertobat dari dosa-dosanya tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi sebaliknya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Demikianlah dua ajaran populer yang terlihat berbeda tetapi sama-sama disukai oleh kebanyakan orang. Karena sama-sama berasal dari si jahat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Biarlah pesan ini menjadi pembuka mata bagi kita semuanya untuk melihat apakah kita sedang berjalan di jalan yang benar. Mari kita lebih waspada akan ajaran-ajaran palsu di sekitar kita dan terus menggali kebenaran firman Tuhan. Bagikan pesan ini kepada semua yang Anda kenal dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.